Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, izin memperkenalkan diri, nama saya Mifa Dwihana Anindya dari kelas Ekonomi Syariah 4B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai zakat dan infak guna memenuhi tugas akhir atau ujian akhir semester dari mata kuliah Zakat and Tax Management dosen pengampu Bapak Ridwan. Kita simak ya video materinya. Oke, pertama-tama kita akan membahas mengenai zakat. Mungkin sebagian besar dari teman-teman atau sebagian besar umat muslim tidak asing atau familiar dengan kata zakat. Zakat sendiri merupakan salah satu dari rukun Islam, dari 5 rukun Islam. Zakat hukumnya wajib bagi umat muslim yang mereka yang mampu atau melebihi atau memiliki kelapangan harta. Zakat ini wajib hukumnya teman-teman sesuai ditetapkan oleh Allah SWT pada firman-Nya, yaitu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Sedangkan dalam pengertiannya, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau mustahik sesuai dengan kadar dan haulnya dengan rukun dan syarat tertentu. Nah, perlu teman-teman ketahui juga nih, ada 8 bagian orang yang wajib menerima zakat atau 8 orang mustahik yang tadi sudah disebutkan, yaitu diantaranya fakir atau orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Yang kedua ada miskin. Yang ketiga ada amil, yang keempat ada mualaf, yang kelima ada rikab atau memerdekakan budak, yang keenam ada garim atau orang yang memiliki hutang, yang ketujuh ada fisabilillah, dan yang terakhir adalah ibnu sabil. Bicara mengenai zakat, zakat sendiri dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada zakat fitrah dan zakat mal. Tentunya kedua macam ini memiliki perbedaan masing-masing. Apa sih perbedaannya? Kita akan bahas mengenai zakat fitrah terlebih dahulu. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan wajib setiap muslim pada saat bulan Ramadan hingga sebelum Idul Fitri. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Zakat harta ini mencakup zakat hewan ternak, hasil pertanian, hasil laut dan bumi, emas, perak, harta perniagaan, harta rikat, serta barang tambang. Kedua zakat ini tentunya ditunaikan dengan ketentuan-ketentuan masing-masingnya. Biasanya untuk zakat fitrah itu masing-masing satu orangnya membayar dengan 2,5 kg beras. Kenapa beras? Karena makanan pokok umat muslim Indonesia itu akan beras, jadi kita membayar zakat fitrahnya itu dengan beras, yaitu 2,5 kg. Sedangkan untuk zakat malnya itu perhitungannya 2,5% dikali jumlah harta yang dimiliki pemberi zakat selama 1 tahun lamanya. Di Indonesia sendiri, manajemen zakat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Tapi saat ini sudah diperbarui berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dan zakat itu dibantu oleh 2 lembaga, yaitu Basnas dan Laz. Mengenal mengenai namanya lembaga Basnas. Basnas adalah Badan Amil Zakat Nasional, yaitu lembaga berwenang yang melakukan tugas pengolahan zakat secara nasional. Untuk membantu Basnas dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk lembaga amil zakat atau LAZ yang terdapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Jadi dalam pengoperasional atau jalannya kegiatan dalam melaksanakan tugas, Badan Amil Zakat Nasional maupun Lembaga Amil Zakat Nasional menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Teman-teman, beralih dari materi zakat tadi, kita move ke materi tentang infak. Infak tentunya berbeda dengan zakat. Infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infak sendiri berasal dari kata anfaqa. Adapun hukumnya ada yang wajib termasuk zakat, nazar, ada infak sunnah, mubah, bahkan ada yang haram untuk orang-orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Yunfiku, yaitu artinya membelanjakan atau membiayai. Arti infak menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya infak hanya berkaitan dalam bentuk materi saja. Bahasa sendiri, infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non-zakat.
Sedangkan menurut terminologi syariat, infak sendiri adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Nah, infak ini dapat kita berikan kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, infak sendiri hukumnya telah dijelaskan dalam Al-Quran, antara lain surat Al-Imran ayat 134. Jadi, kalau teman-teman mampu, alangkah baiknya kalau teman-teman memiliki harta yang lebih atau materi yang lebih atau memiliki sedikit rezeki lebih, alangkah baiknya kita berbagi dan memberikan sebagian rezeki kita kepada orang yang membutuhkan, agar rezeki kita juga semakin lancar dan tentunya semakin berkah. Nah, itu tadi pemaparan mengenai zakat dan infak yang telah dipelajari pada mata kuliah zakat dan tax management. Mifa harap apa yang tadi dipaparkan bisa menambah wawasan serta pengetahuan teman-teman. Itu tadi materi mengenai zakat dan infak dari mata kuliah zakat dan tax management. Saya harap pemaparan saya dapat menambah wawasan serta pengetahuan teman-teman mengenai zakat dan infak. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kalimat saat penjelasan materi tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Bye bye.